Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gula WC. Pada kesempatan ini saya mau membahas satu pertanyaan dari seorang umat yang berinisial VT. Pertanyaannya begini, salam kenal Pastor Posinus, saya berinisial VT. Izinkan saya bertanya melalui direct message Instagram ini. Pastor, mohon tanggapan dan solusinya karena saya sedang berusaha mencari informasi dan belajar sebanyak-banyaknya tentang kasus saya. Saya perempuan Katolik, status single. Calon suami saya berinisial TM, baru dibaptis Katolik pada bulan Maret 2024 yang lalu. Kami berencana menikah tahun 2024 ini. Calon suami pernah menikah secara sipil di Australia pada tahun 2013 dengan seorang wanita berinisial CR. Pernikahan TM dan CR di Australia tidak dilakukan dengan ritus agama apapun dan tidak ada kehadiran pemuka agama apapun. Mereka menikah secara sipil, yakni hanya di depan pejabat sipil dari kantor pencatatan pernikahan atau Marriage Registry Officer. Namun pada tahun 2022, TM sudah bercerai dengan CR secara sipil di Australia. Mantan istrinya atau CR beragama Buddha. Sebelum menikah dengan CR pada tahun 2013, TM tidak pernah dibaptis secara Protestan. Namun keterangan agama dalam KTP-nya beberapa kali berganti. Keluarganya ada yang beragama Buddha dan juga ada yang beragama Kristen Protestan. Awal punya KTP, ia beragama Buddha. Namun ketika TM mau ke luar negeri pada tahun 1998, ia ubah agama dalam KTP-nya menjadi Katolik. Karena pada waktu itu terjadi kerusuhan di Indonesia dan menurut kisah ini lebih gampang mendapatkan visa ke luar negeri kalau beragama Kristen Protestan atau agama Katolik. Begitu cerita pada waktu itu. Ketika TM kembali ke Indonesia, ia ikut kartu keluarga kakaknya yang beragama Kristen Protestan. Oleh karena itu, ia ganti agamanya dalam KTP menjadi Kristen Protestan. Saya dan TM berencana menikah secara Katolik di Jakarta. Apakah ada halangan bagi kami, Pastor, untuk melangsungkan perkawinan yang sah secara Katolik? Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudari kita VT ini? Marilah kita ikuti. Saudari VT yang baik, terima kasih atas pertanyaan Anda. Saudari VT bisa menjadi contoh bagi calon pasutri lainnya. Sebab saudari VT berusaha mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sebelum melangsungkan perkawinan. Semoga persiapan yang lebih fundamental terkait perkawinan juga menjadi perhatian saudari VT dan calon suami. Sesuai Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1063, persiapan fundamental perkawinan adalah agar pasangan suami, istri, atau pasutri memelihara status perkawinan mereka dalam semangat Kristiani dan bertumbuh dalam kekudusan atau kesempurnaan. Pendeknya, agar melalui perkawinan, pasutri dari hari ke hari semakin Katolik dan semakin kudus. Terkait pertanyaan Anda, berikut tanggapan dan jawaban saya. Pertama, harus dipastikan bahwa calon suami atau TM tidak pernah dibaptis Kristen saat menikah sipil di Australia pada tahun 2013. Sebab TM mengaku bahwa keluarganya ada yang beragama Buddha dan juga beragama Kristen Protestan. Bahkan ia punya KTP di mana agamanya adalah Kristen Protestan. Tetapi TM mengaku tidak pernah dibaptis secara Kristen Protestan.
Fakta-fakta ini perlu ada dokumen yang menyatakan bahwa TM tidak pernah dibaptis secara Protestan. Saya sarankan agar dihadirkan 2 orang saksi yang netral dan tentu saja objektif, tetapi juga sungguh tahu bahwa TM tidak pernah dibaptis secara Protestan sebelum tahun 2013 itu. Kedua, jika benar-benar calon suami tidak pernah dibaptis dalam Kristen Protestan sebelum tahun 2013 atau saat menikah di Australia itu dan sudah menerima baptis Katolik pada bulan Maret 2024, maka perkawinan TM terdahulu dengan CR yang sudah cerai itu dapat diputus dengan cara privilegium Paulinum. Arti sederhana dari privilegium Paulinum adalah pemberesan perkawinan berdasarkan ajaran Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 7 ayat 12 sampai 16. Jadi pemberesan perkawinan terdahulu TM tidak perlu diurus sampai ke tribunal keuskupan. Pastor paroki atau pastor vikaris paroki yang mengurus perkawinan ini yang membantu membereskannya. Pemberesan perkawinan TM dengan CR secara privilegium Paulinum sangat sederhana, yakni dengan memastikan 5 hal berikut ini yang merupakan syarat dari penerapan privilegium Paulinum. Yang pertama, ketika menikah di Australia itu, TM dan CR sama-sama tidak dibaptis infideles. Perkawinan sipil di Australia itu tetap dipandang sebagai perkawinan yang sah karena dilakukan oleh orang non-baptis di depan pejabat publik. Dengan kata lain, terpenuhi forma publikum dari perkawinan itu, atau orang lain tahu bahwa keduanya telah melakukan perkawinan dan sah secara sipil. Apalagi bagi orang Buddha, itu perkawinan semacam itu bisa dipandang sebagai perkawinan yang sah. Yang kedua, dalam perjalanan waktu, TM dan CR bercerai secara sipil. Tentu saja wajib dicantumkan salinan akta cerai sipil sebagai bukti bahwa mereka memang sungguh-sungguh sudah melakukan perceraian sipil. Dalam arti salah satu atau keduanya telah meninggalkan pasangannya atau tidak mungkin dipulihkan hidup bersama mereka sebagai suami dan istri. Yang ketiga, salah satu tentu saja dalam kasus ini adalah TM telah menerima baptis, sedangkan CR atau istri tetap tidak menerima baptis. Yang keempat, pastor wajib melakukan interpelasi kepada mantan istri atau CR dari TM itu sendiri. Interpelasi itu semacam interogasi atau wawancara. Dalam interpelasi itu, CR memberi jawaban negatif atas interpelasi itu. Dalam arti, CR menyatakan 2 hal. Yang pertama, tidak mau dibaptis, dan yang kedua, tetap pergi atau tidak mau bersatu dengan TM. Jika tidak mungkin melakukan interpelasi kepada CR, maka pastor paroki harus meminta dispensasi atas interpelasi kepada Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal. Salah seorang di antara mereka ini harus memberikan dispensasi itu. Saudara-saudariku yang terkasih, interpelasi itu dalam penerapan privilegium Paulinum merupakan syarat keabsahan penerapan privilegium itu. Jadi kalau tidak dilakukan atau tidak diminta dispensasi atasnya, maka penerapan privilegium Paulinum tidaklah sah. Yang kelima, setelah memastikan bahwa nomor 1 sampai 4 terpenuhi, TM atau pihak yang sudah dibaptis dapat melangsungkan perkawinan baru secara sah. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1143, paragraf pertama, dan juga Kanon 1146. Bagian ketiga, sebelum melangsungkan perkawinan,
harus memastikan pemahaman yang memadai dari TM atau calon suami tentang perkawinan Katolik. Calon suami atau TM sejak bayi hingga sebelum Maret 2024 gonta-ganti agama dalam KTP, Buddha, Katolik, lalu Protestan. Fakta-fakta ini jangan dianggap sepele, perlu ditelusuri sungguh. Jangan sampai TM punya pandangan indiferentisme atau acuh tak acuh dengan ajaran agama. Perlu dipastikan apakah TM mampu berkomitmen menerima dan menghidupi ajaran perkawinan Katolik. Berdasarkan Kanon 1101, calon pasutri yang melangsungkan perkawinan secara Katolik menerima dan menghidupi unsur-unsur hakiki perkawinan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan. Unsur-unsur hakiki perkawinan itu adalah antara lain tujuan perkawinan Katolik. Ada 3. Yang pertama, kebaikan suami dan istri. Lalu yang kedua, keterarahan pada kelahiran anak. Lalu yang ketiga, pendidikan anak. Tujuan kebaikan suami istri tidak boleh dipersempit hanya kebahagiaan suami dan istri. Tidak demikian. Kebahagiaan hanyalah salah satu dampak dari kesetiaan mewujudkan kebaikan suami istri. Suami mesti berjuang memberikan yang terbaik kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Istri mesti berjuang memberikan yang terbaik kepada suaminya. Pasutri mesti bertindak sebagai penolong satu sama lain. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Saling mencintai sehabis-habisnya dalam segala kondisi kehidupan. Maka mari nanti Anda selalu ingat ya janji perkawinan yang nanti Anda ucapkan di dalam gereja ya ketika dilangsungkan perkawinan itu. Di hadapan Allah, di hadapan saksi ya, di hadapan umat yang hadir, saya mengambilmu menjadi pasangan hidup saya dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat. Itu sebenarnya mau mengatakan bahwa dalam segala kondisi kehidupan, pasangan suami dan istri berkomitmen untuk setia sampai mati. Pasutri berjuang menjadikan kasih Kristus sebagai dasar hidup mereka dalam ikatan perkawinan. Hal itu bisa kita baca di dalam Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Perlu dipastikan pula apakah TM dan juga VT akan menerima kelahiran anak sebagai anugerah Tuhan. Dewasa ini ada fenomena yang sungguh-sungguh bertentangan dengan ajaran gereja Katolik, yakni child free. Child free merupakan keputusan sadar pasangan suami istri atau seseorang sebelum dan sesudah menikah untuk tidak mau memiliki anak. Jadi child free bukan tidak punya anak yang disebabkan oleh kemanduran alami. Bukan. Akan tetapi menolak kelahiran anak dan karena itu menolak memiliki anak dan juga menolak menjadi orang tua. Jika child free ini sudah direncanakan sebelum menikah dan kemudian diwujudkan setelah menikah, maka perkawinan yang dilangsungkan tidaklah sah. Hal yang perlu diperhatikan adalah jika pasutri memilih child free, berarti sekaligus menolak pendidikan anak. Berarti langsung menolak 2 tujuan perkawinan Katolik, keterarahan pada kelahiran anak dan pendidikan anak. Keempat, calon suami sudah dibaptis secara Katolik pada bulan Maret 2024. Sangat baik jika VT memastikan apakah calon suami pernah memberitahukan kepada pastor paroki status agamanya dalam KTP itu dan juga bahwa pernah menikahi wanita beragama Buddha pada tahun 2013 di Australia. Kalau sudah diberitahu informasi-informasi ini, berarti pastor sudah tahu informasinya sehingga membaptis TM secara Katolik. Sebelum dibaptis, kita percaya bahwa TM telah mendapatkan pengajaran yang cukup mengenai kebenaran-kebenaran iman
dan kewajiban-kewajiban umat Kristen Katolik. Semoga TM telah teruji dalam hidup Kristiani sebagaimana diamanatkan oleh gereja dalam Kanon 865 paragraf pertama. Saudari VT yang baik, demikian tanggapan dan jawaban saya atas pertanyaan Anda ini. Semoga Anda berdua sungguh meluangkan waktu yang memadai untuk mempersiapkan perkawinan Anda. Sangat baik jika sudah menginformasikan rencana perkawinan Anda ini kepada pastor paroki. Sebab ada beberapa hal yang perlu dibereskan sebelum melangsungkan perkawinan, terutama soal pemberesan perkawinan TM secara privilegium Paulinum. Kita harus selalu ingat bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, harus dipastikan bahwa tidak ada satu hal pun yang nantinya menggagalkan perkawinan yang sah. Tuhan memberkati. Amin.